Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tausiah on goes di Roni Ismail channel ini bisa dilanjutkan kembali untuk kesempatan ini. Saudara-saudaraku yang belum subscribe di Roni Ismail channel ini, mohon keikhlasannya untuk subscribe. Dan yang sudah subscribe, terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Dan mohon untuk like setiap video yang ada di channel ini. Beri komentar di kolom komen untuk kebaikan, untuk perkembangan, baik konten maupun teknis. Dan tentu mohon juga untuk di-share ke yang lain. Saudara-saudaraku, pada kesempatan ini saya masih akan berbicara membahas tentang salah satu slogan dalam psikologi keluarga, ungkapan tentang baiti jannati, rumahku surgaku, rumah kita surga kita. Keharusan, keniscayaan kita untuk menjadikan rumah kita sebagai surga untuk semua. Surga untuk pasangan, jika itu pasangan. Surga untuk anak, jika kita sebagai orang tua. Sehingga jika sebagai pasangan kita tidak mencari surga di tempat lain, kita tidak mencari kesenangan di tempat lain, kita tidak mencari kebahagiaan semu di tempat lain. Juga sebagai anak, tentu dengan menjadikan baiti jannati, rumah kita sebagai surga kita, anak-anak tidak mencari kesenangan, tidak mencari kebahagiaan semu di tempat lain, tetapi kita semua menjadikan rumah sebagai surga kita, tempat yang paling nyaman bagi kita, tempat yang paling indah, tempat yang paling membahagiakan bagi kita. Saudara-saudaraku, pada kesempatan ini saya akan sharing 4 pelajaran dalam membangun baiti jannati yang saya ambil dari keterampilan interpersonal. Di antaranya komunikatif, yang kedua asertif, yang ketiga apresiatif, dan yang keempat selektif. Saudara-saudaraku, untuk membangun rumahku surgaku, rumah kita surga kita, baiti jannati, tentu harus ada suasana komunikatif di dalamnya, di mana setiap orang, setiap anggota keluarga, setiap pasangan punya kesempatan yang sama untuk mengkomunikasikan apa-apa yang diharapkannya dan apa-apa yang tidak diharapkannya. Artinya suasana rumah adalah suasana yang terbuka, free rise environment, rumah yang bebas resiko dalam berkomunikasi, tentu dalam koridor akhlakul karimah. Maka setiap anggota keluarga harus menampilkan wajahnya yang senyum, at-tabasum sodakoh, karena senyum adalah sodakoh. Setiap keluarga harus menampilkan, menunjukkan wajahnya yang berseri-seri. Walau antalko akhoka biwajhin tolkin. Kita harus mengekspresikan kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, wajah yang berseri-seri. Itu yang pertama, keterampilan interpersonal komunikatif. Yang kedua, saudara-saudaraku, adalah asertif atau asertivitas, kesantunan. Komunikasi tadi yang kita bangun adalah komunikasi yang free rise environment, yang bebas risiko, tetapi dalam kerangka kesantunan, dalam kerangka akhlakul karimah. Saring tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, saling mengingatkan dalam kebaikan, dalam
kesabaran. Makana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Artinya kita harus berbicara, berkomunikasi nomor pertama tadi dengan komunikasi yang asertif, dengan komunikasi yang penuh kesantunan. Mungkin kita berbicara, memanggil pasangan kita dengan panggilan say, sayang. Mungkin juga kita harus mutlak memanggil anak-anak kita juga dengan panggilan-panggilan sayang, cantik, ganteng, pinter, dan hal-hal yang semakna. Yang ketiga, saudara-saudaraku, tip interpersonal untuk membangun baiti janati, rumahku, surga kita, adalah apresiatif. Inilah kemampuan interpersonal yang harus kita kembangkan sebagai kebiasaan untuk mengapresiasi, menghargai, memuji, memuliakan, mentakzimkan pasangan kita kalau itu pasangan. Panggilah dengan panggilan-panggilan yang menyenangkan, say, sayang. Juga untuk anak-anak kita, panggilan-panggilan yang mereka sukai. Saudaraku, panggilan itu juga adalah doa, kan? Kami pernah memanggil anak kami yang pertama Asol dulu. Asol itu anak soleh, kemudian pintar. Yang paling bungsu sekarang kami panggil dengan panggilan Cantul. Cantik betul. Itu adalah panggilan yang sekaligus dengan doa. Nah, tentu yang paling penting dalam apresiatif ini, kita mengapresiasi, kita memberi nilai poin kebaikan untuk apapun yang dilakukan oleh pasangan kita untuk kita. Kalau dibuatkan teh pasangan, katakanlah, wah enak sekali. Kalau pasangan kita masak, tentu kita harus katakan, wah kalau dimasakin panjenengan, kalau saya bilang, wah kalau Umi masak, ini perut keroncongan, artinya lapar. Begitulah kita harus mengapresiasi untuk pasangan kita, apapun yang terbaik yang dilakukan kepada kita, juga untuk anak-anak kita. Pastikan kita selalu memuji hasil kerja mereka, baik menggambar, menulis apa, kita sanjung, kita apresiasi, kita sebut keren, baik, cakep, dan kalau perlu berilah reward. Maaf untuk menyebut pengalaman kami memberi hadiah uang tunai pada jumlah tertentu jika nilai sekolah anak-anak kami per mata pelajaran ada yang A. Yang A itulah yang kami apresiasi dengan uang tunai. Semua itu kami lakukan supaya anak-anak merasa diapresiasi, merasa dihargai, dan tentu menjadi nyaman di rumah sendiri. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting, yaitu selektif, tabayun. Kita harus pandai betul untuk mensaring semua apa yang di-sharing orang. Dengan kemajuan IT semacam ini, orang bisa dengan mudah untuk men-sharingkan tanpa saring apapun yang dilihatnya, dipersepsikannya, termasuk mungkin untuk pasangan kita. Kalau ada berita tertentu tentang pasangan kita, tabayunlah, konfirmasilah, klarifikasilah kepada pasangan kita. Jangan dahulukan marah, jangan dahulukan suudzon, karena itu yang akan menyelamatkan rumah kita menjadi tetap surga kita. Ketika ada berita tentang pasangan kita, kita konfirmasi langsung ke pasangan kita dengan asertivitas tadi, dengan komunikasi tadi, dengan apresiatif tadi. Semua itu supaya rumah kita tetap menjadi surga bagi kita. Kalau rumah kita sudah menjadi surga bagi kita, untuk apa lagi kita mencari kesenangan, kebahagiaan di tempat lain? Karena itulah yang Allah berikan kepada kita, karena itulah yang terbaik yang diberikan Allah kepada kita. Hati-hati kalau kita tidak mensyukuri semua yang Allah berikan kepada kita. Sangat mudah bagi Allah untuk mengambil itu semua. Rumah kita, pasangan kita,
anak kita adalah titipan dari Allah dan sangat mudah bagi Allah untuk mengambil itu semua kalau kita kufur terhadap nikmat Allah. Walain kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian mengkufuri semua nikmat-nikmatku, sesungguhnya azabku, kata Allah, sangatlah pedih. Saudara-saudaraku, mudah-mudahan 4 pelajaran interpersonal untuk menjaga rumah kita tetap menjadi surga bagi kita semua, bagi penghuninya, ada manfaatnya. Yang pertama komunikatif, yang kedua asertif, yang ketiga apresiatif, dan yang keempat selektif. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berolahraga.